Yang pertama ada algoritma Marshall. Marshall adalah salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan konsep divide and conquer atau membagi dan menyelesaikan. Divide and conquer adalah teknik dalam pemecahan masalah yang memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Setelahnya, bagian-bagian kecil tersebut diselesaikan secara satu persatu dan hasilnya digabungkan untuk memberikan solusi dari masalah awal. Secara umum, konsep Marshall meliputi yang pertama ada divide, yakni membagi array menjadi dua bagian. Yang kedua ada conquer, mengurutkan tiap-tiap elemen dengan cara membandingkannya. Yang ketiga ada combine atau penggabungan tiap elemen menjadi satu array yang baru. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Marshall. Kelebihannya yang pertama, performa stabil di berbagai kondisi data, baik data acak, hampir terurut, atau sudah terurut. Kedua, kompleksitas waktu itu selalu konsisten sebesar O n log n. Yang ketiga, stabil, tidak mengubah urutan elemen yang nilai kuncinya sama. Yang keempat, bagus dan cocok untuk data besar yang disimpan di media eksternal atau external sorting. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan memori tambahan yang cukup besar sebesar ON karena harus membuat array atau struktur data baru saat menggabungkannya. Yang kedua, kurang efisien untuk dataset kecil. Yang ketiga, implementasi atau rekursifnya bisa menyelesaikan stack overflow untuk array yang sangat besar. Lalu ada langkah kerja dengan cara yang pertama, pecah array. Bagi array menjadi dua bagian dengan cara 0 plus n dibagi 2 atau indeks ke 0 ditambah indeks ke n dibagi 2. Lalu pecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga setiap subarray hanya memiliki satu elemen. Yang kedua ada urutkan dan digabungkan. Urutkan dengan cara membandingkan elemen pada subarray dengan elemen subarray yang lain dan hasilnya digabungkan dengan disusun secara urut ke dalam array yang baru. Yang ketiga, ulangi proses. Lakukan langkah 2 di atas terus-menerus hingga seluruh array tergabung kembali menjadi satu array yang sudah terurut. Lalu ada contoh, kita memiliki array awal 8, 4, 5, 7, 1, 3, dan 6, 2. Maka yang pertama adalah pecah array menjadi dua bagian dengan cara 0 plus n dibagi 2 dengan 8 sebagai indeks ke 0 dan 2 sebagai indeks ke n, maka 2 sebagai indeks ke 7 karena terdapat 8 data di dalamnya. Lalu 0 ditambah 7 dibagi 2 itu sama dengan 3,5, maka sama dengan 3. Artinya, indeks ke 0 sama indeks ke 3 dimasukkan ke dalam array yang kiri. Lalu indeks ke 4 dan indeks ke 7 dimasukkan ke dalam array yang kanan. Lalu bagi lagi menjadi dua bagian. Seperti cara yang tadi, hingga mendapatkan hasil 8, 4, 5, 7, dan 1, 3, dan 6, 2. Lalu pecah lagi hingga setiap subarray ini hanya memiliki satu elemen di dalamnya, seperti pada layar. Lalu yang kedua ada urutkan dan digabungkan. Urutkan dengan cara membandingkan elemen pada tiap subarray dengan elemen pada subarray yang lain. Bandingkan 8 dengan 4, 5 dengan 7, dan 1 dengan 3, 6, dan 2. Lalu hasil perbandingan tersebut digabungkan menjadi satu subarray. Seperti pada layar, 8 bandingkan dengan 4, 4 lebih kecil, maka kita mendapatkan subarray baru 4 dan 8. Lalu 5 bandingkan dengan 7, 5 lebih kecil, maka kita akan mendapatkan hasil 5 dengan 7. Lalu 1 bandingkan dengan 3, 1 lebih kecil, maka kita mendapatkan array baru 1 dan 3. Lalu 6 bandingkan dengan 2, 2 lebih kecil, maka 2 yang di kiri dan 6 yang di kanan. Kita mendapatkan array baru 2 dan 6. Ulangi langkah di atas hingga kita ulangi langkah di atas dengan membandingkannya lagi. 4 dan 8 dibandingkan dengan 5 dengan 7, dan 1 dan 3 dibandingkan dengan 2, maka kita akan mendapatkan hasil 4, 5, 7, 8, dan 1, 2, 3, 6. Lalu 4, 5, 7, 8 tersebut dibandingkan lagi dengan 1, 2, 3, 6, maka kita akan mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8.
Nah, selanjutnya yaitu ada quicksort algorithm. Quicksort juga memakai cara seperti merge sort, yaitu membagi dan menyelesaikan. Tapi prinsip quicksort itu memilih pivot sebagai elemen acuan. Nah, semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu diletakkan di sebelah kiri, dan elemen yang lebih besar dari pivot itu diletakkan di sebelah kanan. Quicksort adalah algoritma yang efisien dengan waktu rata-rata n log n, tetapi kompleksitas terburuknya dapat mencapai O n kuadrat. Nah, selanjutnya ada konsep utama quicksort. Yang pertama ada memilih pivot, yaitu kita memilih angka dari yang paling kanan atau yang paling kiri angkanya, ataupun di tengah-tengah untuk dijadikan pivot atau sebagai acuan. Yang kedua yaitu membagi array menjadi dua bagian. Bagian yang paling kecil, maksud saya lebih kecil dari pivot, atau yang lebih besar dari pivot. Yang ketiga, rekursif pada masing-masing bagian. Setelah dibagi tadi, kemudian kita pilih lagi pivotnya, kemudian kita pilih lagi, kita bagikan lagi yang lebih kecil dan yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat yaitu berhenti saat bagian kecil selesai. Kita masuk ke contoh quicksort, yaitu array awalnya misalkan kita ada 6, 8, 3, 1, 10, 5, 2, 7, 9, 4. Nah, kita pilih pivotnya yaitu angka 10 yang ada di tengah-tengah. Tapi karena angka 10 itu paling besar, jadi 10 itu kita taruh di sebelah kanan. Dan semua angka-angkanya kita taruh di sebelah kiri angka 10. Kemudian kita pilih lagi angka 5 yang ada di tengah-tengah, kemudian kita bagi, yang lebih kecil dari 5 itu ada 4, 2, 1, dan 3, dan yang lebih besar dari 5 ada 9, 7, 8, dan 6. Nah, kita pilih dulu di pivot yang terkecil. Misalkan kita pilih angka 3, yaitu yang di paling kiri, itu angka pivot 3 ini yang lebih kecil dari 3 itu ada 2 dan 1, yang lebih besarnya ada angka 4. Kemudian kita pilih pivot lagi, angka 8. Nah, angka 6 dan 7 itu lebih kecil dari 8, jadi kita taruh di kiri, dan angka 9 lebih besar dari angka 8, itu kita taruh di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita gabungkan semua. Baik, kita masuk ke array sorting algoritma. Jadi, apa sih itu array sorting algoritma? Array sorting algoritma itu adalah algoritma atau cara atau langkah-langkah untuk mengurutkan data di dalam sebuah array. Array sendiri adalah kumpulan data yang tersusun rapi, misalnya daftar angka atau daftar nama. Jadi kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh array yang akan disorting. Jadi sorting yang pertama ada descending. Ini adalah sorting dari yang terbesar hingga ke kecil. Terus ada ascending, dari sorting yang dari kecil ke besar. Terus kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Untuk merge sort, masalahnya ada sebuah toko online ingin mengurutkan harga produk yang ada dalam sistemnya supaya pelanggan bisa melihat produk dari harga termurah ke termahal. Solusinya, gunakan merge sort untuk mengurutkan harga tersebut. Harga produk disimpan dalam array, yakni 12.000, 5.000, 25.000, 7.000, dan 15.000. Ini adalah output dari codingan saya untuk studi kasus merge sort. Bisa kita lihat yang array yang telah diurutkan dimulai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi kita langsung saja ke codingannya. Saya akan menjelaskan codingannya untuk output dari harga produk setelah diurutkan. Jadi ini adalah codingan saya untuk studi kasus merge sort tadi, yakni untuk mengurutkan harga produk. Kita mulai dari, saya akan menjelaskan dari sisi dari garis besarnya saja. Dimulai dari fungsinya, ada fungsi void merge. Ini void merge vektor in dan out, in left, in mid, dan in right. Ini adalah fungsi untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan secara terpisah menjadi satu bagian yang urut.
parameternya array utama untuk referensi agar perubahannya langsung berdampak ke data aslinya. Terus ada left ini adalah indeks awal. Terus mid, indeks tengah, right adalah indeks akhir. Terus ada in n sama dengan mid kurang left plus 1. In n 2 sama dengan right kurang mid. N1 dan N2 fungsinya untuk menyimpan bacang dari dua bagian array yang akan digabung. Terus vektor in L N1, vektor in R N2. Saya belum menjelaskan tentang vektor ini. Kenapa bisa ada vektor di sini? Ini terjadi karena cara kerja dari merge ini seperti vektor. Jadi kita menggunakan library vektor yang bernama include vector. Terus kita masuk ke baris 15 sampai ke 18. Ini fungsinya untuk menyalin data array utama ke L dan R. Terus dari baris ke-21 sampai baris 23 untuk I sama dengan 0, J sama dengan 0, ini adalah untuk iterasi pada L dan R. Terus indeks, terus K sama dengan left itu untuk indeks posisi saat menulis kembali ke R. Saya ingatkan kembali, K fungsinya untuk indeks posisi saat menulis kembali ke R. Terus ada perulangan while. Perulangan while di sini fungsinya untuk menggabungkan kedua array L dan R berdasarkan nilai yang lebih kecil atau pengurutan ascending tadi, yang dari terkecil ke terbesar. Terus ada perulangan while dan perulangan while I dan perulangan while J untuk J, nilai J. Jadi fungsinya ini, jika masih ada sisa elemen di L dan atau R, maka langsung dimasukkan ke R. Jadi jika ada array sisa, maka langsung dimasukkan ke R. Terus ada fungsi lagi, void merge sort, vector in dan R, in left, in right. Fungsi rekursif ini untuk membagi array jadi bagian-bagian kecil, lalu diurutkan dan digabungkan. Terus parameternya itu sama seperti fungsi merge. Terus ada perulangan if, left kurang dari right. Kondisi rekursi ini adalah selama masih bisa dibagi. Terus ada in mid sama dengan left plus dalam kurung right kurang left dibagi 2. Ini untuk mencari indeks tengah fungsinya. Terus ada merge sort R dalam kurung R left mid, terus merge sort R mid plus 1 kurang dan right. Ini fungsinya untuk memanggil dirinya sendiri, rekursif, untuk membagi array menjadi bagian kecil atau separuh kiri, dan separuh kanan. Terus ada merge sort dalam kurung R, left, mid, dan right. Setelah dibagi dan diurutkan, kedua bagian digabungkan dengan fungsi merge. Terus kita masuk ke baris ke 65 sampai seterusnya. Ada in main, vektor in, reach sama dengan 12.000, 5.000, 5.000, 7.000, dan 15.000. Ini reach ini adalah array yang berisi harga produk tadi atau data awal yang akan diurutkan. Terus cout memunculkan harga produk yang belum diurutkan. Array yang belum diurutkan adalah reach ini ya teman-teman. Terus merge sort dalam kurung breaches 0, breach size kurang 1. Ini adalah
untuk memanggil fungsi merge sort untuk mengurutkan seluruh elemen array dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Terus ada cout, harga produk setelah diurutkan. Ini adalah fungsinya untuk memunculkan harga produk setelah diurutkan. Terus di dalam perulangan for ada cout price untuk memunculkan price. Untuk memunculkan nilai price tadi yang setelah diurutkan. Jadi outputnya dari sebelum diurutkan 12.000, 5.000, 25.000, 7.000, 15.000 menjadi setelah diurutkan 5.000, 7.000, 12.000, 15.000, dan 25.000. Jadi codingan ini mengurutkan dari terkecil hingga terbesar yang bernama pengurutannya ascending tadi, teman-teman. Terus return 0 itu untuk mengakhiri program. Penjelasan cara kerja merge sort ini secara singkat. Pertama array dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif. Terus setiap bagian kecil itu diurutkan basis rekursi sama dengan setiap bagian kecil itu diurutkan atau basis rekursi sama dengan array satu elemen. Jadi basis rekursinya itu satu elemen saja. Terus dua bagian yang telah diurutkan digabungkan dengan fungsi merge. Langkah rekursifnya bagi jadi dua bagian. Jadi sebelah kiri 3 dan sebelah kiri 2. Terus lanjut dibagi menjadi satu bagian saja. Jadi 12.000 sendiri, 5.000 sendiri. Ini 12.000 sendiri, 5.000 sendiri, 25.000 sendiri, dan seterusnya. Terus hasil akhirnya disatukan kembali dan diurutkan menjadi 5.000, 7.000, 12.000, hingga seterusnya. Untuk cara kerja dari merge sort tadi sudah diterangkan sebelumnya oleh teman saya. Jadi saya hanya menjelaskan codingannya saja. Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk studi kasus quicksort dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus quicksort ya. Studi kasusnya seorang dosen memiliki daftar mahasiswa ujian matematika dari 10 mahasiswa. Nilai itu adalah 85, 90, 75, 60, 95, 80, 70, 88, 92, 78. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan quicksort ya. Terus ini untuk kodenya. Terus ya langsung saja untuk include iostream itu buat memanggil fungsi seperti cout, cin dan lain sebagainya. Terus usiname space std itu buat biar kita itu nggak ngetik std, cout segala macam. Terus ini int participation int array. Terus ini itu fungsi untuk melakukan persisi dengan pivot. Terus untuk pivotnya integer pivot array height itu pivotnya itu aku nentuin di sini dari nilai terakhir ya. Terus untuk integer i itu dari low min 1 karena nanti ini array low-nya berarti dari 0 angka 0 min 1 jadi nanti i-nya dari min 1 ya. Terus di sini looping buat integer c sama dengan low c kurang dari height c plus plus. If array c kurang dari atau sama dengan
pivot kurang dari sama dengan pivot i++, terus ini nanti yang swap antara array i, nilai i, dan array j. Ini tuh looping nanti buat nuker ininya posisi. Terus ini swap array i plus 1, array height. Ini nanti buat swap posisi pivot dengan ke posisi yang benar lah ya. Terus ini untuk void quick sort integer array, integer row, integer height. Ini tuh if low kurang dari height, integer p small participation, array low height. Ini buat ngurutin ya, buat ngurutin nanti elemen sebelum pivot dan elemen setelah pivot. Terus untuk fungsi ini tuh untuk mencetak array ya, void print array integer r, terus integer size ini nanti ukuran arraynya berapa gitu. Terus cout line, terus ini integer main. Ini fungsi utamanya, ini itu ada daftar nilai mahasiswa, terus size nilai 0, ini 0. Ini buat nampilin nilai ya. Ini nanti buat nampilin nilai di outputnya. Ini di sini. Ini buat nampilin nilai ya. Cout nilai mahasiswa sebelum diurutkan, buat nampilin di sini nilai mahasiswa sebelum diurutkan. Terus quick sort size ini nanti di nilai ini di quick sort atau diurutkan dari kecil ke teratas. Terus nanti cout nilai mahasiswa setelah diurutkan ya. Setelah itu nanti nilai mahasiswa urut dari terkecil ke terbesar. Oke, langsung saja ya ke pembahasan ininya, step by step pengerjaan cara kerja quick sort ya di sini. Oke. Nih untuk pivot di sini kalau saya mengambil dari height atau nilai terakhirnya di sini 78 ya. Terus i ya, i-nya itu di sini low min 1, jadi i-nya tuh dari min 1 bukan dari 0. Array kan dari 0, i-nya dari sini, dari sebelum 85. Terus untuk j itu dari 0 ya, karena array. Oke, pivot 78. Terus ini kita looping yang ini ya, apakah nilai j 45 kurang 78? Tidak. Nah, terus j++ berarti apakah 90 kurang dari 78? Tidak. Bahwa 75 kurang dari 78? Iya, karena iya nanti i-nya yang dari sini ke sini ya, ke 85. Jadi 75 nanti di swap ya. Swap antara i dengan j. 75 di swap dengan 85. Oke. I tadi di sini, j di sini ya. Next 90 apa kurang dari 78? Iya. Berarti nanti i++ i-nya nanti di 1 ya. Berarti 90 di swap dengan 60 ya. Ini 90, di sini nanti 60. Oke. Terus apa 95 kurang dari 78? Tidak. Apakah 80 kurang dari 78? Tidak. Apakah 70 kurang dari 78? Iya. Karena 70 kurang dari 78 di i++ i-nya di sini. Nanti 70 sama 85 di swap. Ini jadi 85, ini jadi 70. Oke, next. Apakah 88 kurang dari 78? Tidak. Apakah 92 kurang dari 78? Tidak. Ini buat looping pertama selesai ya, rekursinya. Terus ini kita
menempatkan pivot ke yang benar ya. I plus 1 ya, untuk posisi pivot I plus 1 tadi I-nya itu kita di sini di angka 2 ya, 2 plus 1 berarti 3 di sini. Berarti swap antara ini ya, pivot sama ini. Swap antara ini pivot sama I plus 1 berarti di urutan ketiga 90. Jadi ini ditukar 78 terus ini 90. Oke ya. Terus ini kayak gini. Karena di sini kita bakal looping lagi ya buat ini. Karena ini ya, ini buat urutan elemen sebelum pivot terus urutan elemen setelah pivot. Jadi setelah di iniin elemen sebelum pivot dan setelah pivot, kita nanti masuk lagi ke looping lagi ya. Kita ke looping lagi. Terus nah, yang kiri kita tentuin pivotnya, karena pivotnya itu masih tetap sama ya, high nilai terakhir. Jadi nanti pivotnya ini di 70, pivot di 70, I sama di sebelum nilai 75, terus nanti di nilai 75. Terus apakah 75 kurang dari 70? Tidak. Apakah 60 kurang dari 70? Iya, berarti ini di swap ya, ditukar 70, terus ini nanti 60. Oke, setelah rekursinya selesai ya, looping rekursinya selesai, kita ini buat ini menempatkan pivot ke posisi yang benar. Tadi kan bentar, salah. Untuk penukarannya harusnya ke ini ya, ke 75 ya, salah. Berarti ini (70) ya, 70, ini 75. Salah karena tadi I-nya kan dari sini terus nanti I-nya ke sini, jadi tukernya tadi 70 sama 75 ya. Terus buat tentuin pivotnya 70 itu kan I plus 1 ditukar ya, untuk posisi ini ditukar sama pivot. I plus 1 I-nya tadi di 0 ya, plus 1 dari 1 di sini, berarti di swap lagi 70 sama 60. 70 ini 60. Oke, yang kiri selesai. Sekarang ke yang kanan, pivotnya nilainya 90. Oke, nilai pivot 90 sama kayak tadi, I nya di sebelum angka 95, untuk C nya di angka 95. Oke, apakah 95 kurang dari 90? Tidak. Apakah 80 kurang dari 95? Ya, karena iya, nanti I plus tadi I nya di sini ya, berarti ini tukar posisi 95 sama 80. Oke, I di sini, J di sini, terus ke 85. Apakah 85 kurang dari 90? Jawabannya iya. Ini tukar posisi lagi, ini 95, terus ini 85 ya. Terus I nanti di nilai sini, untuk J di sini, terus ke sini. Apakah kurang dari 90? Iya, karena iya. Kan I tadi di sini, I nya terus ke sini ya, ini tukar 88, terus ini 95. Apa 92 kurang dari 90? Tidak. Jadi terus karena ini selesai ya,
kita ke sini. Pivot, ini array high itu pivot, di swap sama posisi i plus 1. Karena i-nya tadi di sini, ya, i-nya itu di sini plus 1, berarti di sini. Berarti 95 di swap sama 90. Oke. Terus apakah ini sudah urut? Sudah ya. Karena ini sudah urut berarti quicksort-nya sudah selesai ya. Udah. Sekian pembahasan dari saya.